Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Punggi Kesnandari, kemudian ada Diah Muharti, Gita Pratiwi serta Yuda Oktavia. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai penggolongan kepariwisataan serta dampak negatif dan positif terhadap sekitar objek wisata. Nah, langsung saja ya. Jadi materi yang pertama itu mengenai penggolongan pariwisata itu sendiri. Nah, sesuai dengan potensi yang dimiliki suatu daerah wisata, maka timbullah beberapa macam penggolongan kepariwisataan yang dikembangkan sebagai kegiatan yang lama-kelamaan mempunyai ciri khas tersendiri. Jadi menurut I Ketut Suena dan I Gusti Widiata Maja, pariwisata itu dapat digolongkan menjadi beberapa. Nah, yang pertama adalah berdasarkan letak geografisnya. Nah, berdasarkan letak geografisnya itu dibagi menjadi pariwisata lokal, yaitu pariwisata yang mempunyai ruang lingkup yang sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja, misalnya kepariwisataan Kabupaten Tulung Agung atau kepariwisataan Kota Surabaya. Nah, kemudian yang kedua ada pariwisata regional. Pariwisata regional ini merupakan kepariwisataan yang berkembang di suatu daerah dengan ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan pariwisata lokal, tapi lebih sempit daripada pariwisata nasional. Contohnya adalah kepariwisataan Jawa Timur, Bali. Nah, itu. Kemudian selanjutnya ada pariwisata nasional, yaitu kepariwisataan yang ada di wilayah suatu negara, serta wisatawan adalah bisa warga dari negara lokal maupun dari warga negara asing yang bertempat tinggal di negara tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada regional international tourism, yaitu kepariwisataan yang berkembang di suatu wilayah internasional yang terbatas, akan tetapi melewati 2 atau 3 negara dalam wilayah tersebut, misalnya ASEAN, Timur Tengah. Nah, itu. Kemudian ada international tourism, yaitu kepariwisataan yang berkembang di seluruh dunia, termasuk di dalam regional internasional dan juga national tourism. Nah, kemudian yang tadi menurut geografisnya, yang sekarang adalah menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran. Itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada pariwisata aktif, yaitu suatu kegiatan pariwisata yang ditandai dengan suatu gejala, yakni masuknya wisatawan asing ke suatu negara tertentu. Ini juga disebut sebagai pariwisata aktif karena masuknya wisatawan asing akan menambah devisa negara yang dikunjungi dan serta tidak langsung akan memperkuat posisi neraca pembayaran negara yang dikunjungi oleh wisatawan tersebut. Kemudian yang kedua ada pariwisata pasif. Nah, pariwisata pasif ini yaitu kegiatan pariwisata yang ditandai dengan keluarnya warga negara sendiri sebagai wisatawan kemudian berkunjung ke negara lain. Nah, disebut juga pariwisata pasif karena kegiatan ini akan merugikan negara, tentunya negara asal dari wisatawan tersebut, karena uang tersebut dibawa ke luar negeri yang seharusnya dibelanjakan di dalam negeri serta tidak ada arti ekonominya bagi negara sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pariwisata menurut tujuan wisata. Nah, dibagi juga menjadi beberapa. Yang pertama ada pariwisata bisnis, yaitu suatu jenis pariwisata yang pengunjungnya datang untuk tujuan dinas usaha, dagang, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pariwisata berlibur, yaitu jenis pariwisata yang dimana orang-orang yang melakukan pariwisata adalah orang-orang yang sedang berlibur atau cuti. Kemudian yang selanjutnya ada pariwisata pendidikan, yaitu jenis kegiatan pariwisata yang dimana pengunjungnya bertujuan untuk studi atau sedang mempelajari sesuatu hal atau untuk mencari ilmu pengetahuan, termasuk ke dalamnya dharma wisata. Nah, kemudian yang selanjutnya penggolongan kepariwisataan akan disampaikan oleh teman saya Diah Muharti. Di sini saya Diah Muharti akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Pungki. Nah, yang selanjutnya yaitu D, ada menurut waktu berkunjung. Nah, waktu berkunjung ini dapat dibagi menjadi 2 bagian. Nah, yang pertama yaitu ada seasonal tourism, yaitu kegiatan pariwisata yang hanya
dilakukan pada musim-musim tertentu. Nah, yang kedua yaitu ada occasional tourism. Nah, yaitu kegiatan pariwisata yang berkunjung ke pariwisataannya dihubungkan dengan kejadian atau events. Yang selanjutnya yaitu bagian E, yaitu pembagian menurut objeknya. Nah, pembagian menurut objeknya ini dapat dibagi menjadi 7. Nah, yang pertama yaitu wisata kebudayaan, yaitu pariwisata yang didasari atas daya tarik dan seni budaya suatu daerah. Nah, jadi untuk objek wisata berupa peninggalan, warisan nenek moyang, benda-benda kuno. Dan yang kedua yaitu ada wisata kesehatan, yaitu pariwisata kesehatan ini dilakukan untuk menyembuhkan suatu penyakit seperti mandi di sumber air panas atau mandi di lumpur dan lain-lainnya. Dan yang ketiga yaitu ada komersial tourism. Nah, yaitu pariwisata perdagangan. Pariwisata ini dilakukan bersama dengan kegiatan perdagangan nasional dan internasional seperti ekspor, fair, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu ada wisata olahraga, yaitu pariwisata olahraga ini yang dilakukan oleh orang-orang yang berkunjung untuk melihat atau menyaksikan suatu pesta olahraga atau negara lain seperti olimpiade dan lain-lainnya. Dan yang kelima yaitu ada sosial politik. Nah, sosial politik ini berjalanan ini bertujuan untuk menyaksikan kejadian yang berhubungan dengan suatu kegiatan negara. Nah, contohnya seperti Hari Angkatan Perang yang ada di Indonesia, seperti itu. Dan yang keenam itu ada wisata sosial. Nah, wisata ini tidak mencari keuntungan. Jadi wisata ini atau perjalanan wisata ini berdiri sendiri. Contohnya study tour, piknik, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh ada wisata religi atau pariwisata yang bertujuan untuk menyaksikan upacara-upacara keagamaan atau juga yang berhubungan dengan keagamaan seperti haji, upacara agama Hindu, dan lain-lainnya. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Pariwisata tentu akan memberikan dampak bagi lingkungan di sekitarnya, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dan tentu dampak ini akan merambah ke beberapa bidang, diantaranya adalah bidang ekonomi, bidang sosial, budaya, dan juga di lingkungan. Untuk di bidang ekonomi sendiri, ini tentu akan memberikan dampak positif, yaitu jika ada tempat pariwisata di suatu daerah, tentu masyarakat sekitar bisa sambil berjualan. Hal tersebut bisa mereka gunakan sebagai mata pencaharian mereka untuk mendapatkan laba, sehingga mereka punya penghasilan dari pekerjaan tersebut. Dan selain itu, selain masyarakat yang mendapatkan pendapatan, tentunya pemerintah juga akan mendapatkan pendapatan, sehingga pendapatan di suatu daerah juga akan meningkat. Kemudian, dampak negatifnya adalah kecenderungan untuk mengimpor barang-barang dari luar negeri, karena suatu tempat pariwisata tentu akan mengusahakan untuk membuat senyaman mungkin wisatawan yang datang ke tempat wisata tersebut. Kemudian, tidak semua tempat wisata itu konsisten, karena ada beberapa wisata yang hanya musiman, sehingga hal tersebut akan berdampak pada penghasilan maupun mata pencaharian yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Untuk di bidang sosialnya, tentu kita tahu bahwa dengan adanya pariwisata, semua orang bebas bergerak kemanapun dan dimanapun mereka suka. Nah, dari sini mereka akan bisa saling mengenal satu sama lain dengan adanya
dari pariwisata tersebut. Sini saya Yunda Oktavia, NPM 19220008. Di sini saya akan melanjutkan presentasi atau penjelasan materi dari rekan saya, yakni Diah Muharti. Di sini saya akan membahas tentang dampak pariwisata terhadap lingkungan sekitar. Nah, dari dampak-dampak tersebut ada beberapa dampak positif dan juga dampak negatifnya. Dan di sini saya akan membahas tentang dampak positif pariwisata terhadap lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu ada konservasi dan preservasi pada peninggalan sejarah dan situs arkeologi seperti Candi Borobudur, Prambanan, dan juga Tanah Lot. Yang kedua itu ada konservasi dan preservasi pada daerah alami seperti cagar alam, suaka marga satwa, dan kebun raya. Dan yang ketiga itu ada pengenalan administrasi dan organisasi pada daerah wisata, daerah yang dijadikan objek wisata, sehingga daerah tersebut bertata dengan rapi dan banyak dikunjungi oleh wisatawan asing ataupun lokal. Dan itu adalah beberapa dampak positif dari pariwisata terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya yakni tentang beberapa dampak negatif terhadap perkembangan pariwisata terhadap lingkungan sekitar. Dampak negatifnya yang pertama itu ada pembuangan sampah secara sembarangan oleh para turis ketika mereka itu mendaki gunung, contohnya seperti pegunungan Himalaya di Tibet. Terus yang kedua itu ada ketidakhati-hatian dalam menggunakan api unggun ketika berkemah di tempat berkemah dan kebun raya. Terus yang ketiga itu ada perusakan terumbu karang oleh para wisatawan dengan jalan memegangi dan mengambil sedikit bagian terumbu karang dengan dalih untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka. Nah, terus yang keempat itu ada polusi air laut yang ditimbulkan oleh polusi air laut yang ditimbulkan oleh tumpahan oli dan minyak dari motor dan juga pembuangan limbah air dalam jumlah besar oleh hotel-hotel yang tinggal di dekat pantai. Terus yang kelima itu ada reklamasi. Yang keenam ada pencoretan pada dinding-dinding bagian dari tugu-tugu bersejarah maupun dinding-dinding candi oleh orang-orang yang mengunjungi tempat tersebut. Terus yang terakhir itu ada ketidakmampuan infrastruktur atau fasilitas untuk menampung jumlah wisatawan pada musim tertentu, sehingga timbul polusi dan juga kemacetan di daerah wisata tersebut. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang dampak positif dan juga dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.